Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast tempat di mana hukum Islam bertemu dengan kehidupan sehari-hari. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu praktik penting dalam toharoh atau pensucian dalam Islam, yaitu istinja, membersihkan diri setelah buang air melalui sudut pandang hadis dan fikih. Baik, kita masuk di hadis yang pertama. Mari kita mulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala afa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya itu diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, biasa masuk ke tempat buang air, lalu aku dan seorang anak seumuranku membawa wadah kecil berisi air dan sebuah tongkat pendek. Nabi pun beristinja menggunakan air. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, mufradat dari hadis tersebut, mari kita kupas beberapa kosakata penting dalam hadis ini, yaitu dari kata al-khala, dari kata al-khala, tempat buang air, dan yang kedua idawah, wadah kecil untuk air, dan yang ketiga anazah, tongkat pendek. Ini juga bisa digunakan sebagai penyanggang atau pembatas saat sholat. Dan yang keempat, yastanji, membersihkan kemaluan atau dubur menggunakan air setelah buang air. Kosakata ini membantu kita memahami situasi nyata yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita masuk di pembahasan ulama. Menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan air untuk istinja adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu cara terbaik dalam menjaga kesucian atau bisa disebut juga dengan taharah. Dapat kita lihat juga bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan bantuan dalam mempersiapkan kebutuhan untuk bersuci, yang menunjukkan pentingnya amalan ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menekan bahwa kebiasaan Nabi yang konsisten menggunakan air menunjukkan keutamaan dan prioritas penggunaan air dibanding metode lain seperti batu atau bahan kering. Oke, selanjutnya kita masuk di penetapan hukum istinja. Hukum yang dapat diambil dari hadis ini adalah istinja dengan air hukumnya mustahab atau dianjurkan, dan bila air tersedia penggunaannya lebih utama dibandingkan bahan kering seperti batu atau tisu. Istinja hukumnya praktik konsisten Nabi Muhammad SAW menggunakan air. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi menggantikan air kecuali karena kebutuhan. Kaidah umumnya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, selanjutnya perbedaan pendapat ulama ikhtilaf. Tidak terdapat perbedaan besar dalam soal anjuran penggunaan air, namun Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan cukup menggunakan bahan kering seperti batu atau tisu jika najis tidak menyebar keluar tempat keluarnya. Syafi'i dan Hambali lebih menekan penggunaan air, terutama bila najis bersifat basah atau menyebar. Jadi, walaupun penggunaan air lebih utama, ada kelonggaran dalam kondisi tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk di penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks modern, hadis ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha menggunakan air saat membersihkan diri setelah buang air. Membawa botol air kecil atau menggunakan semprotan
terutama saat berpergian atau berada di tempat umum. Menyadari bahwa bersuci bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bagian dari ibadah. Kalau air tidak tersedia, menggunakan tisu diperbolehkan. Namun, tetap disunahkan membersihkan dengan air setelah bila memungkinkan. Hadis ini mungkin terlihat berkaitan dengan hal yang sangat rutin, tapi justru disitulah keindahan Islam. Dari cara kita bersuci sampai cara kita berdoa, semua mengandung nilai ibadah spiritualitas. Mari kita jaga sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari dan syukuri bahwa dalam Islam bahkan hal kecil seperti masuk toilet pun bisa bernilai ibadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Tetap jaga kebersihan, tetap dalam keberkahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.